welcome to my channel, Jessica Aurora. So it's been a while since aku udah gak pernah upload video YouTube sama sekali. Dan ini adalah video YouTube untuk yang pertama kalinya selain cover lagu rohani gitu. Jadi aku akan sharing-sharing sedikit cerita terus hidup gitu ya. Terutama yang mau aku sharingin hari ini itu adalah proses aku untuk masuk kuliah gitu guys. Nah kenapa sih sampai aku bela-belain banget, niat banget gitu sampai bikin video YouTube ini? Karena menurut aku proses aku masuk kuliah ini benar-benar proses yang berat gitu ya buat aku pada saat itu. Karena benar-benar aku baru pertama kali ngerasain proses hidup yang kayak gini gitu. Jadi aku pengen banget ceritain ke kalian juga supaya teman-teman yang nonton bisa dapat hikmah dari proses yang aku alamin waktu itu. Jadi langsung aja kita saksiin sama-sama, yeah. Oke, sebelum kita lanjut bahas lebih dalam lagi, jadi aku mau cerita dulu sedikit gitu ya, gambaran kehidupan aku sehari-hari gitu. Jadi biar nyambung nanti sama cerita yang selanjutnya gitu. Di awal masuk SMA, aku tuh udah langsung punya mimpi gitu. Jadi kelar SMA, habis lulus SMA, aku tuh kepengen banget lanjut kuliah di PTN atau perguruan tinggi negeri lewat seleksi jalur SNMPTN undangan gitu. Nah kenapa sih aku kepengen banget dapat seleksi jalur SNMPTN undangan ini? Karena kalau teman-teman tahu jalur ini tuh jalur yang 100% tanpa tes. Jadi yang dilihat itu cuma nilai rapot kita dari semester 1 sampai semester 5. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang ikut olimpiade terus dapat sertifikat, dapat piagam gitu, nah itu bisa jadi poin plus. Nah makanya karena dari awal SMA banget aku aja udah mimpi kayak gitu, aku tuh bener-bener berusaha dari awal kelas 10 supaya aku dapat nilai yang maksimal, yang bagus gitu. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin belajar terus-terusan, terus les juga. Aku juga berusaha supaya nilai rapot aku tuh setiap semesternya tuh kalau bisa makin naik, karena itu pun juga bisa memperbesar peluang kita supaya lolos di jalur SNMPTN ini. Sampai akhirnya waktu itu corona muncul, COVID-19 muncul, pandemi muncul, jadi akhirnya aku tuh harus online school. Nah waktu kelas 11 ini karena aku sekolah di rumah dan kurang mengenal guru-guru aku, dan begitu juga sebaliknya guru-guru mungkin kurang kenal kita gitu ya, karena kita sama sekali belum tatap muka sama sekali gitu, kenalnya ya cuma secara online dan ya gitu-gitu aja gitu. Akhirnya aku sempat tuh waktu itu nilai matematika aku tuh turun waktu itu, dan turunnya tuh drastis dari 90 ke 80. Terus aku kayak sempet panik, waduh nih gimana nih, turunnya drastis banget lagi 10 poin gitu. Jadi aku tuh bener-bener ngejar guru MTK aku chatting gitu, kasih saya tugas dong pak, apa kayak tugas tambahan kayak kerjain apa kayak gitu, penting boleh ya pak kalau misalnya nilainya ditambahin dikit lagi gitu, biar nilainya nggak turun-turun banget gitu. Sampai segitunya aku ngejar di jalur SNMPTN ini. Dan kalau misalnya teman-teman tahu juga gitu ya, waktu corona melanda dan semua sistem berubah, termasuk sistem sekolah itu dari offline ke online, itu pun udah merubah situasi aku pribadi gitu. Karena pada saat aku sekolah di sekolah, aku tuh bener-bener bisa fokus banget ngasih yang terbaik di sekolah. Tapi karena pandemi dan mengharuskan aku untuk sekolah di rumah gitu ya, jadi tuh aku nggak bisa 100% fokus ngerjain tugas sekolah aja gitu. Tapi aku juga harus bagi waktu aku, karena aku ada di rumah gitu, jadi aku harus ya ngerjain kerjaan rumah juga. Dan ditambah gitu ya, papa mamaku tuh punya usaha di rumah, dan kita itu bener-bener yang ngerjain ya cuman kita-kita aja gitu, keluarga aja. Ada papi, mami, aku sama adikku gitu. Karena kita nggak punya pembantu yang bisa disuruh-suruh beresin rumah, ataupun punya anak buah yang bisa bantuin usaha di rumah gitu, enggak. Tapi ya kita cuman usaha keluarga aja gitu di rumah. Jadi pas pandemi itu deh tuh situasi berubah. Ini tuh aku bener-bener harus berjuang lebih waktu itu. Ya cukup stres gitu ya, karena online school itu tugas-tugas tuh tambah banyak. Kita disuruh nyatet sendiri, kita disuruh nyari dari internet, terus kita catat, kita rangkum. Pokoknya it's all about tugas gitu. Jadi kayak bener-bener aduh, gue harus sekolah, tapi satu sisi gue tetap ya harus jalanin kewajiban gue sebagai anak. Karena pada saat itu ya badan gue nih ada di rumah gitu, jadi otomatis
ya harus ikut bantuin gitu kan. Walaupun memang kalau ada prioritas ya pasti ada yang dikorbankan gitu, tapi tetap aja kadang tuh suka stres sendiri gitu, karena emang aku nih cukup punya keinginan atau ambisi lah ya bahasanya. Kalau misalnya kayak aku dikasih tugas, aku tuh pengen kasih yang terbaik gitu loh, tapi satu sisi kayak waktu aku itu tuh udah berkurang dari yang dulu, jadi kadang tuh suka stres sendiri. Tapi ya tetap aja aku lakuin gitu, aku berusaha semaksimal mungkin demi mengejar mimpi aku. Sampai akhirnya di kelas 11, kelas 2 SMA semester kedua itu udah mulai tuh kayak muncul simulasi atau rasionalisasi, aku lupa gitu bahasanya, pokoknya kita sebut aja simulasi gitu ya. Nah jadi di simulasi ini tuh kayak ada beberapa organisasi yang ngadain semacam bayangan gitu, kira-kira nilai kamu dari semester 1 sampai semester 4 itu segini, masuk gak sih di PTN yang kamu mau gitu. Nah aku waktu itu ikutan tuh sama simulasi itu. Jadi aku masukin nilai-nilai rapot aku dari semester 1 sampai semester 4 waktu itu, karena aku masih kelas 2 semester 2. Terus juga aku masukin pilihan-pilihan prodi lengkap dengan universitas yang aku mau. Waktu itu aku langsung nembak tinggi sih. Jadi di pilihan yang pertama itu aku input teknik kimia ITB, wow banget. Terus yang kedua aku masukin farmasi UGM gitu, karena aku suka banget sama kimia. Jadi yang aku ambil itu nggak jauh-jauh dari kimia. Aku anak IPA BTW, jadi SMA-nya SMA MIPA gitu. Nah sebulan kemudian gitu, setelah aku masukin data-data aku ke sana, sebulan kemudian hasilnya muncul lewat email gitu. Nah hasilnya ini menyatakan yang di pilihan pertama teknik kimia ITB itu nilai aku di ambang batas ya, jadi artinya peluangnya nggak ada lah ya buat masuk ke sana gitu. Jadi ya udah aku nggak pikirin itu lagi, aku udah singkirin itu, ya udah nggak apa-apa. Pilihan pertama karena udah terlalu tinggi juga nembaknya, waktu itu aku juga sempet nyadar dikit, gila tinggi banget nembaknya gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Pilihan keduanya puji Tuhan farmasi UGM bisa gitu, jadi tangannya tuh nilai mencukupi. Jadi istilahnya aku punya peluang lah ya buat masuk farmasi UGM itu dengan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 4 segitu. Dan akhirnya di situ tuh jadi titik dimana aku benar-benar seneng banget, benar-benar bersyukur banget gitu, karena akhirnya selama ini usaha aku, jerih lelah aku, ya pokoknya banyak lah ya proses-proses yang ada di situ tuh kayak aduh akhirnya kebayar juga nih. Seenggaknya walaupun memang masih simulasi, seenggaknya aku tuh udah punya satu pegangan gitu. Peluangnya udah ada nih buat masuk farmasi UGM, tinggal ngegedein nilai di semester 5 aja, nanti pas kelas 12 belajar lebih giat lagi supaya bener-bener peluangnya tuh gede banget buat masuk farmasi UGM ini. Nah setelah aku udah seneng-seneng dapat pengumuman simulasi itu, kan tadi aku udah sempet bilang gitu ya, kalau mau bapak aku tuh kerjanya ya cuma usaha, bukan kerja di kantor gitu, tapi usaha sendiri. Tiba-tiba pokoknya ekonomi keluargaku ini terdampak karena si COVID-19 itu. Pokoknya ya singkat ceritanya gitu ya, waktu itu mami ngomong ke aku, mami bilang gini, intinya gitu uang buat aku kuliah itu tuh nggak ada gitu. Sekalipun ada itu ya diada-adain gitu. Waktu itu mami nyuruh aku buat cari dua pilihan nih. Yang pertama cari beasiswa yang benar-benar 100% full. Terus yang kedua, kalau misalnya nggak dapet beasiswa 100% full, ambil kampus yang menyediakan kelas karyawan gitu. Jadi Senin sampai Jumat aku kerja, Sabtunya aku kuliah. Pas mami ngomong gitu ke aku masih biasa aja gitu. Aku tuh nggak terlalu mikirin, karena emang aku tuh orangnya gitu kayak waktu pertama kali kasih tahu masih biasa aja, masih flat gitu, masih kayak bodo amat. Tapi 2 minggu setelah itu udah bengong gitu ya, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba muncullah pikiran itu tadi gitu. Dan waktu itu muncul pikiran, keinget omongan mami itu, aku inget banget waktu malam-malam sebelum aku mau tidur. Jadi kan sebelum aku mau tidur itu tidur malam ya, biasanya tuh bukan biasanya lagi, aku selalu doa dulu gitu kan, doa sebelum tidur. Tiba-tiba keinget lagi tuh omongan mami yang kasih aku 2 pilihan itu. Nah terus di situ aku benar-benar mikir antara beasiswa full 100% sama ambil kelas karyawan. Yang di pilihan kedua ini benar-benar berat buat aku, karena
kayak waktu pandemi ini ada aja, aku udah lumayan cukup stres gitu ngadepin aku harus bagi fokus aku antara sekolah sama kerja gitu. Bantuin maksudnya. Aku kira setelah aku lulus SMA dan aku kuliah, aku tuh bisa balik lagi ke awal gitu, dimana bener-bener aku fokus sama kuliah aku tanpa harus punya tanggung jawab yang gede yang lainnya gitu. Waktu itu aku mikirnya kayak gitu, wow, harus ngadepin kayak gini lagi, sedikit berat gitu buat aku. Dan akhirnya aku memutuskan untuk udah fokus aja cari yang beasiswa 100%. Dan pas itu aku kebayang lagi gitu, kenapa sih dikasih taunya baru sekarang gitu, setelah pengumuman dari simulasi itu keluar gitu. Karena kan kayak gue lagi seneng-senengnya banget nih, tapi ternyata sedikit mustahil buat tetap ngejar mimpi aku itu. Karena setahu aku waktu itu PTN itu yang nyediain beasiswa 100% tuh jarang, dan bahkan kalau ada pun itu persyaratannya sangat rumit waktu itu, setahu aku kayak gitu. Jadi malam-malam pas aku udah tidur tuh aku kayak kepikiran gitu, dan akhirnya kayak nggak tahan aja gitu di hati. Jadi akhirnya malam itu tuh aku, maaf ya Bay, aku nangis sama Tuhan waktu itu. Karena aku tuh bukan tipikal orang yang suka cerita-cerita ke orang-orang, enggak, tapi aku lebih ke mendem. Terus kalau curhat, kalau nangis tuh pas lagi doa sama Tuhan. Waktu malam itu aku ngomong gini sama Tuhan setelah aku mikir-mikir yang kayak tadi gitu. Aku ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku belum pernah loh lewatin proses yang kayak gini. Karena kayak waktu itu SMA aku tuh hampir gagal masuk ke SMA yang aku mau. Tapi akhirnya Tuhan buat mujizat, Tuhan kasih aku SMA yang aku mau itu lagi gitu. Tapi kalau kali ini beda. Aku gagal masuk PTN, Tuhan mau kasih mujizatnya tuh bukan di tempat yang aku mau, tapi di tempat yang Dia mau gitu. Jadi beda. Makanya aku ngomong sama Tuhan, aku belum pernah nih Tuhan lewatin proses kayak gini gitu. Gimana caranya, aku harus kayak gimana gitu. Tuhan tolong tunjukin jalan buat aku, karena aku mau terus landunin Tuhan. Waktu itu aku ngomong kayak gitu sampai aku bingung gitu. Besok-besokannya pas aku inget-inget lagi, aku bingung kenapa waktu itu gue ngomong kayak gitu. Kenapa nggak marah-marah aja, atau kenapa nggak komplain gitu. Waktu mami ngomong kayak gitu langsung komplain kayak, Mami tau gak sih, kemarin tuh aku baru dapet pengumuman gitu, masuk farmasi UGM, peluangnya gede gitu. Terus sekarang tiba-tiba harus nyari beasiswa full, dan malah disuruh kuliah sambil kerja gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja dong. Tapi waktu itu tuh entah kenapa yang muncul di benak aku malam itu tuh ya cuman kayak gitu. Cuman nanya aja sama Tuhan, aku harus kayak gimana waktu itu. Dan aku pun sampai sekarang bingung gitu, kayak tabah juga ya gitu. Jadi pokoknya waktu itu tuh aku bener-bener bingung. Terus abis dari situ, abis aku nangis malam-malam itu, aku langsung cari yang pilihan pertama, itu beasiswa full 100%. Waktu itu tuh aku carinya baru sekitar wilayah Tangerang gitu, karena rumahku di Tangerang gitu kan. Dan sampai akhirnya dari beberapa universitas ini, aku punya satu yang menonjol dan yang kira-kira dia ini benar-benar beasiswanya benar-benar 100%, pokoknya sesuai dengan apa yang aku butuhkan waktu itu. Kampus ini tuh cuma punya dua pilihan jurusan gitu. Pilihan jurusan ini tuh sebenarnya jurusan anak IPA, alias aku gitu kan. Aku kan anak IPA. Bahkan itu tuh udah sempat serius juga gitu, karena aku udah ngomong ke mami papi. Terus aku juga udah sempet email-emailan sama orang kampusnya gitu tentang beasiswa 100% ini. Aku udah nanya alumni-alumni yang juga dapat beasiswa itu. Tapi entah kenapa gitu ya, aku bingung juga alasannya apa. Sampai sekarang gitu aku nggak nemu alasannya apa. Tapi waktu itu tuh entah kenapa aku nggak serak aja gitu loh di kampus itu. Padahal kalau secara logika kampus itu bagus banget. Jurusan juga walaupun cuma dua pilihan jurusan waktu itu yang 100% beasiswa, tapi itu tuh jurusannya dua-duanya sama-sama jurusan anak IPA gitu. Istilahnya nyambung gitu sama SMA aku gitu kan. Tapi tak kenapa kayak nggak digerakin buat langsung daftar pada saat itu. Singkat cerita, besok-besokannya aku lagi scroll Instagram gitu, aku ketemu sama storynya salah satu teman gereja aku. Jadi ada cici-cici di gereja gitu, aku kenal beliau. Terus aku ngeliat storynya. Nah storynya itu dia lagi throwback masa dia kuliah. Di caption di storynya itu, masih nggak nyangka dulu dapat beasiswa 100% selama 2,5 tahun gitu. Kurang lebih kayak gitu, karena aku juga nggak hafal-hafal banget. Nah,
kayak wow, beasiswa 100% 2,5 tahun gitu. Jadi aku langsung reply story-nya Cici ini. Terus pokoknya aku jadi ngobrol-ngobrol gitu. Terus akhirnya si Cici ini langsung kasih formulir ke aku dari website resminya kampus itu. Aku lihat-lihat website, dan dari websitenya itu aku ketemu 4 poin. Yang pertama, beasiswa full. Yang kedua, selain dapat beasiswa full, kita juga dapat uang saku. Terus yang ketiga, nggak ada ikatan dinas. Yang keempat, itu 2,5 tahun lamanya. Itu aku mulai tertarik tuh, kayak boleh juga nih. Tapi pas aku lihat jurusannya, ternyata cuma ada 2 pilihan jurusan. Yang pertama tuh jurusan akuntansi, terus yang kedua teknik informatika. Jadi aku cuman ya lihat-lihat aja websitenya. Terus yang kedua kali aku buka website itu, aku bilang sama mami. Terus mami ngomong, oke, terserah, kalau mau coba-coba gitu. Setelah mami ngomong kayak gitu, aku tuh mulai tuh serius nyari di Google, nyari di YouTube tentang kehidupan kuliah di kampus A. Terus cara tes masuk kampus A dan yang lain sebagainya. Akhirnya pada saat aku melihat website itu, formulir itu yang ketiga kalinya, aku langsung daftar. Aku langsung masukin berkas aku, setelah aku submit, aku tuh nggak langsung bilang mami papi kalau aku udah daftar di situ. Tapi 2 hari atau 3 hari setelah aku daftar, setelah aku submit, aku baru ngomong sama papi mamiku. Dan anehnya, di beasiswa yang aku daftar ini, kan ada 2 jurusan, akuntansi sama teknik informatika. Aku langsung pilih yang akuntansi, dan pada saat di bawahnya lagi itu, di terakhir, di halaman terakhir formnya itu, ada kalimat kayak, bersedia nggak kalau dipindah ke jurusan yang lain. Dan pada saat itu aku tuh sama sekali nggak centang, kayak aneh gitu. Maksudnya kayak jurusan akuntansi itu lebih condongnya kan ke ekonomi. Ekonomi itu ada dipelajarin sama anak IPS, sedangkan waktu itu tuh aku SMA-nya anak IPA. Mungkin bisa juga gitu anak IPA belajar ekonomi. Kayak aneh gak sih guys? Kayak dulu tuh aku pernah disodorin juga sama satu kampus yang kedua-dua jurusannya itu jurusan anak IPA dan 100% juga beasiswanya, tapi aku gak srek. Tapi malah di sini yang jurusannya itu lintas sama aku, dari aku anak IPA yang belajar fisika, kimia, biologi dan yang lain sebagainya, tapi tiba-tiba belajar ke ekonomi yaitu akuntansi. Kayak bingung gak sih? Kayak aneh gak sih? Dan waktu itu tuh aku sama sekali gak centang yang kalau misalnya aku ditarik ke jurusan lain gitu. Jadi kayak bener-bener aneh gitu. Setelah aku daftar di beasiswa itu, hati tuh rasanya plong aja. Dan beasiswa yang aku daftar ini, itu adalah beasiswa BCA. Aku sama sekali nggak tahu kalau BCA itu punya program kuliah beasiswa gitu. Karena yang aku tahu BCA tuh ya bang aja gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak lihat storynya Cici ini, aku tuh sama sekali nggak tahu kalau BCA tuh ya punya program beasiswa ini gitu. Karena mungkin aku kudet juga kali ya waktu itu. Jadi kayak bener-bener muncul nih mujizat yang pertama lewat proses aku masuk kuliah. Nah, baru sekarang kita masuk ke tahap proses-proses aku masuk kuliah. Jadi beasiswa BCA ini tahap masuknya tuh beda sendiri gitu. Jadi total ada 6 tahap masuk. Yang pertama itu seleksi berkas. Seleksi berkas ini tahap pertama yang tadi aku udah lakuin pas aku isi formulirnya itu. Pas aku mulai daftar tuh aku udah masukin berkas juga. Habis seleksi berkas, beberapa minggu kemudian aku langsung diinfo untuk ikut asesmen online. Habis asesmen online ada psikotes. Habis psikotes ada wawancara pertama dan wawancara kedua. Lalu yang terakhir ditutup sama tes kesehatan. Rencananya nanti aku juga mau bikin video tersendiri tentang tahap-tahap ini. Jadi di video kali ini tuh aku bener-bener mau share yang penting-pentingnya dulu gitu. Karena dari ke-6 tahap ini aja, 6-6-nya tuh sama sekali aku nggak pernah rasain sebelumnya. Kayak wawancara, apalagi tes kesehatan, psikotes, tuh aku tuh sama sekali belum pernah kerjain sebelumnya. Jadi kalau misalnya saat ini aku udah lolos dari beasiswa BCA itu aja, aku melewati 6 tahap ini, itu kan berarti udah mujizat, ya kan? Tapi ada satu hal waktu itu aku dibikin amazed banget, yaitu pas aku ada di tahap wawancara 1 dan wawancara 2. Tahap wawancara itu bener-bener tahap yang buat aku tahap tersulit. Satu sisi aku jarang gitu buat cerita tentang kehidupan aku di depan orang-orang, apalagi ini tuh orangnya nggak kenal, dan beliau nih yang akan menentukan aku lolos atau enggak di tahap selanjutnya. Udah takut banget, tapi puji Tuhannya aku tuh selalu nggak lepas
sama yang namanya doa. Setiap harinya gitu aku tuh selalu bawa dalam doa tentang beasiswa BCA ini gitu. Sampai akhirnya di wawancara pertama ini, kalau nggak salah sih aku di wawancaranya sama seorang psikolog. Aku tuh bener-bener tegang, nggak main, bener-bener tegang banget. Tapi aku masih berusaha buat enjoy gitu. Jadi pada saat beliau nanya, aku jawab, aku masih kayak senyum, masih santai gitu kayak. Terus sekarang juga kalau misalnya ada pertanyaan yang bisa aku jawab dengan sedikit lucu ya aku nggak tegang-tegangin gitu, jadi kayak aku sambil ketawa sedikit sambil mesem dikit gitu. Tapi pas aku berusaha mencairkan suasana karena gue tegang banget itu, beliau ini yang wawancara aku tuh kayak langsung nanya pertanyaan lain gitu. Jadi kayak beliau nanya aku jawab, terus beliau tuh nanya lagi aku jawab. Jadi kayak aduh ini gue berhasil nggak sih kayak gini gitu, karena kayak bener-bener tegang banget. Dan ya itu kayak nggak mendukung gitu loh, kayak gue berusaha mencairkan suasana tapi nggak didukung gitu, jadi kayak tambah tegang gitu kan. Dan pertanyaan itu karena diwawancara sama psikolog, pertanyaannya itu seputar ya tingkat, mungkin bisa dibilang tingkat kesehatan mental kita. Ada satu pertanyaan yang bener-bener melekat banget pas itu. Beliau nanya gini, kamu kalau ada masalah gimana cara kamu menghadapinya? Nah, aku tuh bener-bener pas ditanya kayak gitu, aku langsung jawab bener-bener lancar banget, tapi nggak menjatuhkan aku. Setelah aku end meeting bersama psikolog ini, aku tuh bener-bener langsung sadar gitu sama pertanyaan itu. Coba kalau misalnya sebelum aku diwawancara ini, aku nggak ngelewatin tahap-tahap proses-proses yang nggak ngenakin hatiku. Kayak misalnya yang tadi gitu, proses-proses dapat hasil simulasi yang enggaknya bisa membuka mimpi aku gitu. Tapi tiba-tiba ada masalah yang bikin aku harus mundur dari mimpi itu dan aku harus cari yang lain. Masih ingat yang malam-malam, bukannya marah-marah, tapi aku bener-bener cuma nangis aja sama Tuhan di kamar sendirian. Terus aku nanya, gimana Tuhan selanjutnya? Jadi waktu pewawancaranya nanya kayak gitu, aku jawab yang berdasarkan pengalaman aku yang itu. Jadi kayak bener-bener aku tuh langsung sadar gitu kayak, oh berarti mungkin Tuhan tuh kasih aku proses itu tuh biar gue bisa jawab wawancara pertama tuh dengan jujur tapi nggak menjatuhkan gue gitu. Karena kadang orang itu kalau misalnya diwawancara, kalau misalnya nih aku tipe orang yang rebahan terus gak produktif, terus tiba-tiba ditanya sama pewawancara, kamu sehari-hari kegiatannya ngapain? Masa ya aku jawab rebahan? Kan nggak mungkin gitu kan, kayak yakin jawab rebahan gitu bakalan dinilai apa sama pewawancaranya nanti kalau kita jawab rebahan? Pasti kan kita akan mungkin bohong. Makanya pas selesai wawancara pertama itu aku bener-bener sadar banget, untung Tuhan kasih gue proses dulu. Jadi pas wawancara pertama ini gue bisa jawab dengan jujur tapi jawabannya tuh bagus gitu, nggak menjatuhkan gue gitu. Jadi bener-bener aku sadar gitu pada saat itu kayak wow, another miracle. Bener-bener speechless banget habis dari situ. Terus 11 hari kemudian setelah wawancara yang pertama itu, aku langsung dapat email dan ternyata puji Tuhan aku lolos lagi ke tahap selanjutnya, yaitu wawancara yang kedua. Nah di wawancara yang kedua ini aku diwawancarain sama pihak BCA-nya gitu. Aku inget banget Hamin 1 jam aku wawancara, kan aku siapin tuh perlengkapan kayak laptop dan lain sebagainya. Karena laptop aku nih lama guys, selesai nyiapin laptop aku langsung jual lagi gitu kan, karena aku bener-bener minta kekuatan banget dari Tuhan. Nah terus Hamin 20 menit setelah itu aku iseng-iseng selfie waktu itu di HP ku, tapi aku selfie-nya tuh yang langsung di fitur Instagram gitu loh, jadi bikin story gitu. Kurang lebihnya gitu ya, captionnya gini, kalau Tuhan sertai aku di wawancara yang pertama dengan mujizat yang luar biasa, aku percaya, aku punya iman di wawancara yang kedua ini Tuhan akan kembali menyertai aku, tapi dengan mujizat yang jauh lebih luar biasa. Dan terjadi sesuai iman aku teman-teman. Bener-bener jadi waktu wawancara yang kedua ini sangat-sangat santai di pertanyaan-pertanyaannya, terus cara nanyanya dan cara merespon jawaban akunya itu tuh bener-bener bikin aku nyaman banget buat terus-terusan gitu ngomong. Pas selesai wawancara yang kedua itu, mamiku sampai nanya, kok lama banget wawancaranya? Jadi tuh bener-bener kayak apa yang aku minta tuh bener-bener langsung Tuhan jawab gitu. Dan kayak wow banget sih, karena aku ada buktinya gitu, aku ada fotonya, dan aku bener-bener terharu banget. Campur aduk rasanya karena bener-bener kayak heran gitu loh, cara Tuhan tuh gak terpikirkan oleh pikiran manusia.
Selesai wawancara kedua, aku nunggu lagi 9 hari, kemudian baru aku dapet email lagi pengumuman, puji Tuhan aku lulus wawancara kedua, dan aku harus masuk di tahap yang terakhir, yaitu tes kesehatan. Nah, di tes kesehatan ini kan aku disuruh ke klinik yang ada di Jakarta gitu. Jadi di tahap ini tuh banyak pengalaman-pengalaman baru yang aku dapetin gitu. Salah satunya ya sendirian ke Jakarta. Dan juga ngikutin serangkaian tes kesehatannya itu juga bener-bener pengalaman yang lucu, tegang, pokoknya campur aduk lah. Nah, setelah aku selesai tes kesehatan, udah 13 hari nih ceritanya. 13 hari belum dikabar-kabarin dari email. Nah, sedangkan aku tuh paling lama dikasih tahu lolos atau enggaknya tuh kurang dari 2 minggu. Aku mulai panik dong. Mamiku juga udah nanya, mana kamu udah dikasih pengumuman di emailnya belum gitu. Karena kayak satu, ini tuh bener-bener tes kesehatan itu tahap terakhir gitu. Kayak kalau misalnya gue lolos tes kesehatan ini, itu udah gak ada tahap-tahap lain lagi. Udah langsung pleket itu gue resmi dapat beasiswa BCA ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kayak udah hampir mau 2 minggu ini, gimana gitu. Kayak kok lama banget, tumben gitu. Jadi kayak panik dan deg-degan parah waktu itu. Dan aku inget banget waktu hari ke-13 itu, dimana malamnya tuh mamiku ada meeting Zoom gitu sama teman-teman gereja. Tiba-tiba waktu itu ada kayak waktu untuk sharing, waktu untuk kesaksian gitu. Nah, tiba-tiba dari puluhan orang yang ada di meeting Zoom ini, teman mamiku ini milih mamiku untuk kesaksian. Nah, aku nguping gitu. Waktu itu posisinya aku lagi nyuapin adikku yang paling kecil. Nah, aku nguping, jadi ada 2 poin yang mamiku saksiin waktu itu. Yang pertama tentang kehidupan mami pribadi, terus yang kedua tentang proses beasiswa BCA ini. Entah kenapa gitu, kayak omongan mami tuh menjurus seolah-olah aku udah dapet beasiswa BCA-nya. Padahal waktu itu aku lagi deg-degannya untuk dapat hasil tes kesehatan aku. Nah, biasanya aku tuh tipe orang yang kalau misalnya aku tahu dia ngomongin aku tapi itu nggak bener, biasanya tuh aku akan komplain gitu, kayak kok mami ngomong kayak gitu tadi, saya tuh aku bakalan kayak gitu. Tapi entah kenapa pada saat aku dengerin kesaksian mami, lagi-lagi yang muncul tuh imanku. Aku ngomong gini, Tuhan, kalau misalnya mami udah ngomong kayak gitu, berarti bener ya Tuhan, fix gitu. Aku keterima di beasiswa BCA ini. Bener-bener lewatin tahapnya ini, kayak bener-bener aku tuh ngerasa Tuhan tuh di samping aku banget gitu. Jadi kayak apa yang timbul di hatiku langsung Tuhan jawab, timbul di hatiku langsung Tuhan jawab, timbul iman langsung Tuhan jawab gitu. Dan bener aja besokan sorenya, biasanya tuh abis aku selesai mandi sore, aku suka buka notif HP ku. Tapi yang jadi fokus utama aku waktu aku ngeliat notif HP ku tuh cuman WA sama Instagram dan Telegram. Aku juga punya aplikasi lain, tapi aplikasi lain itu sama sekali jarang banget aku pakai. Jadi waktu itu tuh ada notifikasi lain gitu, cuman aku nggak hirauin karena emang nggak ada notifikasi dari WA dan Instagram. Akhirnya aku turun, aku tinggal HP ku di kamar, aku turun ke bawah, aku ngambil makan. Terus selesai makan, udah cuci piring, terus aku naik lagi ke atas, aku lihat lagi HP ku di kamar. Aku mulai yang kayak periksain lagi satu-satu gitu, satu-satu WA, Instagram ada, terus udah aku kelarin chat-chatannya. Terus yang terakhir nih Line, aku buka tuh Line, dan tahu teman-teman, waktu itu notifikasinya, Putri mengundang Anda ke grup PPBP PPTI 2022. Wow, kayak waktu itu tuh aku sama sekali nggak bisa mikir sama sekali. Kayak aku dapat informasi kayak gitu, langsung turun ke bawah gitu, kayak cengok turun ke bawah. Terus mamiku lagi nyapu di halaman, lagi ngobrol sama tetangga juga waktu itu. Aku ngomong, ini aku lolos beasiswa BCA gitu. Tapi tuh aku ngomong biasa aja, ngomong gitu doang gitu. Terus tiba-tiba mami ikut teriak, bukan teriak sih, cuman ngomongnya rada kenceng gitu, kayak ah yang bener, wow puji Tuhan, haleluya. Saat mamiku ngomong gitu, baru tuh bisa cair otak. Mami ngomong gitu, aku langsung buang muka, terus aku langsung ngibrit lari ke dalam, aku nangis gitu. Bener-bener kalau misalnya teman-teman tahu detailnya dari awal proses aku yang gak enak itu yang aku alamin, kan aku nggak bisa plek-titok ngomong di sini juga gitu kan ya. Proses yang gak enaknya aku cuman ngomong beberapa doang di sini gitu. Tapi kalau misalnya tahu detailnya itu tuh banyak banget. Tapi jauh lebih banyak kan mujizat yang Tuhan kasih selama proses aku dapat beasiswa ini. Kayak proses pertama aku, ya benar-benar proses aku masuk kuliah ini gitu. Aku jadi
didewasakan mungkin ya kan, aku jadi bisa terima keadaan yang nggak sesuai dengan kemauan aku, yaitu di sini gitu. Dan aku juga bersyukur ditempatkan di keluarga yang benar-benar support aku banget. Jadi habis pengumuman itu, keluarga dulu kan yang tahu, keluarga besar tahu, langsung gitu mami bikin semacam ucapan syukur gitu kecil-kecilan jadi kita makan-makan sekeluarga besar bareng-bareng, doain aku juga buat kedepannya gitu. Kayak aku merasa disupport banget waktu itu kan, karena ya memang namanya manusia gitu ya, so move onnya manusia tetap aja nggak bisa lupa gitu kan ya teman-teman. Ada satu ketika, satu titik aku masih inget yang dulu-dulu, padahal mujizatan Tuhan kasih tuh udah banyak banget, prosesku nggak berjalan dengan mulus gitu, sampai akhirnya Tuhan kirim keluarga yang support aku. Tuhan kirim satu orang lagi dari antara banyak-banyak orang juga, tapi aku mau saksiin yang satu orang ini. Jadi waktu itu kan di sekolahku walaupun negeri, tapi ada persekutuan doanya gitu kan buat yang nonis. Waktu itu aku aku join Zoom ya, karena waktu itu masih pandemi. Tiba beliau ini sharing tentang pokoknya intinya rencana Tuhan itu selalu rencana yang terbaik, dan cara Tuhan itu memang cara yang gak bisa diukur sama logikanya manusia gitu. Dan beliau ini nyontohin kisah nyatanya dari yang cerita dia itu, lulus SMA mereka dapat kampus yang mereka nggak mau, tapi itu udah jadi yang terbaik buat mereka. Dan salah satunya beliau ngomong gini, ada adik kelas abang atau apa gitu aku lupa, dia mau dapet di kampus ini tapi akhirnya nggak keterima, dan akhirnya dia dapat beasiswa BCA, dia dapat uang saku, dia beasiswa gratis full 100% dan hanya kuliah 2,5 tahun. Ya itu yang terbaik buat dia gitu. Kayak pas aku dengar itu kayak langsung nyes gitu di hati, kayak gue banget gils. Kayak berasa banget gitu sharing tuh secara nggak langsung Tuhan tegur aku gitu, kayak udah itu udah yang terbaik buat kamu Jess, nggak usah nginget-nginget yang dulu-dulu gitu. Kalau mau nginget-nginget ya udah nginget aja, tapi nggak usah kepancing-pancing yang kayak aturan gue bisa begini, aturan gue bisa begitu, nggak usah. Karena kan ya kita udah ngerasain mujizat yang jauh lebih banyak gitu kan, jadi kita nggak patut lagi kita banding-bandingin itu lagi, karena itu nggak worth it teman-teman. Yang hal yang aku mau sampein itu, ketika kita belajar sesuatu dan kita dapetin itu karena kemampuan kita, karena kehebatan kita, karena kepintaran kita, karena kuat kita sendiri, itu tuh nggak sebanding sama kalau kita ngejar sesuatu yang lain tapi kita nggak bisa apa-apa gitu loh, cuman modal taat dan ngandelin Tuhan aja. Kayak yang cerita aku tadi, aku bilang dari ke-6 tahapnya ini aku sama sekali nggak pernah ada pengalaman, aku sama sekali nggak bisa, tapi aku modal taat aja dan aku bener-bener ngandelin Tuhan. Contohnya ya aku doa setiap kali aku mau mulai tes gitu, dan juga setiap harinya aku bawa dalam doa juga gitu. Jadi kayak itu tuh jauh lebih worth it, jauh lebih berharga, jauh lebih keren daripada kita dapat hal yang kita mau karena ya kehebatan kita sendiri gitu. Karena nantinya tuh orang-orang bakalan lihat biasa aja gitu, yang orangnya tuh biasa aja kayak oh iya dia pantas kok dapet itu karena emang orangnya rajin, orangnya suka banget belajar, ya biasa aja lah masuk sono ya emang udah pasti bisa lah gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya kita nggak bisa apa-apa tapi Tuhan yang mampukan kita, dan di setiap tahapnya itu proses kehidupan yang kita hadapin, di situ tuh muncul mujizat-mujizat Tuhan, dan itu tuh bener-bener jauh lebih berharga guys. Jadi bener-bener banyak banget yang support aku waktu itu, walaupun memang proses aku nggak berjalan mulus. Tahun depannya, tahun 2022 itu tuh pengumuman siswa-siswi yang dapat kuota jalur SNMPTN undangan. Jadi jalur SNMPTN undangan itu dapat kuota 40% setiap sekolahnya untuk nanti diadu tuh satu Indonesia untuk lolos atau enggaknya mereka di pilihan prodi di universitas itu. Aku masuk tuh ke dalam kuota 40%-nya itu. Bahkan namaku di situ masuk ke dalam peringkat kedua. Waktu aku lihat itu, pikiran aku udah bukan ke situ lagi, tapi pikiran aku tuh udah berserah, udah percaya gitu. Enggak, udah BCA udah tempat gue gitu. Aku udah kayak gitu, dan waktu aku mikir kayak gitu, tiba-tiba aku ketemu sama temenku yang dapet ranking 1 yang di siswa 40% dapet kuota SNMPTN itu. Aku kira dia bakalan ambil kuotanya itu dan masuk ke negeri dan masuk ke PTN yang dia mau. Sempet ngelirik ITB juga waktu itu. Tapi ternyata dia masuk beasiswa BCA juga.
Jadi kayak what? Bener gak sih kayak banyak banget mujizat yang Tuhan kasih buat gue ini. Gue tuh baru timbul gitu kayak rasa kayak begitu-gitunya lagi, rasa yang dulu-dulunya lagi tuh, tapi yang gue tepis gitu. Gue langsung ngomong enggak, BCA tempat gue. Mujizat dikasih, kekuatan dikasih, semuanya dikasih dari Tuhan gitu. At the end, aku mau say sorry kalau misalnya ada perkataan aku yang kurang berkenan, yang salah-salah gitu, maaf ya guys. Buat yang mau tanya seputar beasiswa BCA, boleh tinggalin juga pertanyaannya di kolom komentar. Siapa tahu nanti aku ada waktu lagi gitu ya, kalau misalnya diizinkan aku akan bikin konten. Dan udah sih, itu aja dari aku. Thank you for watching guys, bye bye.